Lu ngerti apa zaman dulu, lu aja baru lahir, jangan baca buku, rasain sendiri. Kalau lu udah ngalamin baru. Gua lahir 67, patut Pak Harto dijadikan pahlawan nasional. Lahir 67 ya, aduh, ibu-ibu nyerempet nenek-nenek nih kayaknya. Dengan segala hormat ibu, itu argumennya agak aneh karena masa saya harus ngalamin perang dunia kedua dulu untuk tahu bahwa Hitler itu bukan pemimpin yang baik. Masa saya harus ngalamin zaman Fir'aun dulu untuk ngerasain dan bilang bahwa Fir'aun itu bukan pemimpin yang baik. Apa saya harus kerja rodi dulu buat bilang bahwa penjajahan itu wadidau gitu, sangat-sangat tidak berkemanusiaan gitu. Tidak semuanya harus kita alami secara langsung. Itulah kenapa kita belajar kan. Itu konteksnya belajar dari pengalaman dan belajar dari pengalaman orang lain yang dikukuhkan menjadi suatu buku gitu. Dari suatu berita informasi. Dan gue mas secara kolektif aja karena mungkin jadi kontroversial ya video sebelumnya. Tapi menurut gue untuk lu semua yang ngerasain zaman Pak Harto enak, zaman Pak Harto enak. Iya kan gue bilang sebelumnya juga kita tuh empati, kita tuh nggak punya empati gitu terhadap orang-orang lain yang nggak ngerasa zaman tersebut tidak enak karena mengalami kekerasan fisik, hilang keluarganya, dan banyak kejadian-kejadian lain yang sangat tidak bermoral dan melanggar HAM gitu. Kita tuh empati, nggak punya empati terhadap orang lain. Jadi kita mah jojong aja gitu, mentang-mentang kita mah happy happy trulala, aku senang zaman itu gitu. Tapi kita nggak tahu gitu orang-orang lain tuh menderita di masa itu. Jadi walaupun secara kolektif eh, kita merasakan happy di masa itu, mungkin ibu atau nenek yang merasakan happy di zaman itu, I don't fucking care karena ada orang lain yang perlu diperjuangkan eh, ya kebatilannya untuk kita bilang bahwa ini nggak benar di masa itu gitu. Dengan membuat dia menjadi pahlawan nasional, seakan-akan membuat buruk-buruknya di masa dia jadi tidak berarti sama sekali dan sangat ironis ya beliau dijadikan pahlawan nasional berbarengan dengan Ibu Marsina ya.